Hai semuanya, selamat datang di Masterku Channel. Kali ini Masterku akan bercerita tentang 5 tips jitu soal duit yang bikin orang miskin makin miskin dan orang kaya bisa jatuh miskin kalau nggak ngerti tips ini. Jadi dengerin baik-baik ya, biar kita semua paham 5 tips rahasia soal duit yang jarang diajarin di sekolah. Di sebuah kota kecil yang ramai, hiduplah seorang pemuda 27 tahun bernama Andi. Suatu sore Andi kelihatan lagi mikirin sesuatu di pinggir jalan. Dia heran, kenapa udah 5 tahun kerja tapi hidupnya gitu-gitu aja. Dia mikir keras, apa ada cara biar bisa keluar dari kemiskinan dan jadi kaya. Suatu ketika dia lewat rumah mewah. Ternyata disitulah dia dapat pelajaran berharga soal duit yang belum dia dengar sebelumnya, yang akhirnya merubah hidupnya. Nampak dari kejauhan di taman depan rumah mewah itu, Gus Soleh, si pemilik rumah lagi asik ngopi sore. Meskipun kaget ada tamu tak diundang, Gus Soleh tetap menyambut Andi dengan ramah dan nanya maksud kedatangannya. Andi duduk di samping Gus Soleh, lalu curhat. Gus, udah 5 tahun saya kerja, gaji lumayan, tapi hidup gini-gini aja. Padahal saya bukan orang yang boros. Saya bingung, apa Gus punya tips biar saya bisa kaya? Apa orang kayak saya ini bisa kaya, Gus? Setelah dengar curhatan Andi, Gus Soleh mulai ngasih pelajaran yang bakal ngubah hidup pemuda itu. Tentu saja semua orang bisa kaya, termasuk kamu. Saya bakal kasih tahu 5 tips jitu soal duit yang jarang diajarin di sekolah. Kalau kamu praktekin dengan benar, saya jamin kamu bakal kaya. Mata Andi langsung berbinar, gak sabar dengar tips-tips rahasia itu. Gus Soleh mulai ngasih penjelasan. Tips pertama, pengeluaran jangan lebih besar dari pemasukan. Ibarat besar pasak daripada tiang. Ini tips paling dasar. Kalau kamu gagal di sini, kamu nggak bakal bisa lanjut ke tips berikutnya. Kalau gaji kamu 5 juta, sisihin 2 juta. Kalau gaji kamu 3 juta, sisihin 1 juta. Hindari hal-hal yang bikin kamu ngeluarin duit lebih banyak dari gaji, kayak cicilan atau judi dan sejenisnya. Gak peduli gaji kamu 10 juta sebulan, kalau gak bisa jalani tips pertama ini, kamu bakal tetap miskin. Andi pun mengangguk-ngangguk, nyoba mikirin semua omongan Gus Soleh. Baik Gus, jawabnya singkat. Kemudian Gus Soleh melanjutkan ucapannya. Tips kedua, simpan duit darurat. Kenapa ini penting? Karena kita nggak tahu kapan musibah datang. Kendaraan rusak, rumah bocor, atau kena PHK. Kamu bakal kehilangan banyak kesempatan kalau nggak punya duit darurat buat ngadepin keadaan darurat. Kalau kamu ngadain sawah, kamu bakal kehilangan kesempatan buat nggarap sawah selama perjanjian. Kalau kamu ngadain kendaraan, kamu bakal kehilangan kesempatan buat cari nafkah. Andi berbisik sendiri dalam hati. Wah, semua omongan kakek ini masuk akal banget. Gus Soleh pun lalu ngajak Andi ke kolam kecil di taman itu dan ngajak dia merendam kaki buat nenangin pikiran. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang lebih seru dari pelajaran ini. Siap Andi? Tanya Gus Soleh. Siap Gus, jawab Andi makin penasaran. Tips ketiga, investasi. Orang awam kayak kamu biasanya bingung kalau mau investasi ke perusahaan atau orang lain. Karena gak punya ilmunya dan gak kenal. Makanya investasi terbaik buat kamu sekarang adalah investasi ke diri sendiri. Dari kemampuanmu sampai keinginanmu, jelas Gus Soleh. Andi kaget dan semangat nunggu penjelasan lebih lanjut dari Gus Soleh. Kamu kerja di mana sekarang? Tanya Gus Soleh. Saya kerja
Sebagai pengrajin kayu, Gus. Saya bikin kursi, meja, sampai lemari, dan gaji saya lumayan, jawab Andi. Oke Andi, mulai sekarang investasikan waktu, tenaga, dan sisa duitmu ke diri sendiri. Luangkan waktu buat belajar cara memasarkan kerajinanmu, dan sisa duitmu pakai buat nambah ilmu, kayak ikut pendidikan, kursus, sampai beli buku dan alat-alat pendukung. Lanjut Gus Soleh. Andi mulai ngerti pola pikir dan tips yang diajarin Gus Soleh. Dia nyesel kenapa ilmu kayak gini baru sekarang dia dapat. Ngelihat Andi makin menikmati pelajaran sore itu, Gus Soleh senyum tipis. Dia ngelihat kalau pemuda itu punya rasa ingin tahu yang tinggi. Kemudian dia melanjutkan penjelasannya. Setelah kamu punya ilmu yang mumpuni buat dukung kemampuanmu, saatnya kita lanjut ke tips keempat, yaitu hasilkan duit lebih banyak. Sekarang, anggap saja kamu udah punya duit buat dukung kemampuanmu, mulai usaha sendiri dan hasilin keuntungan yang lebih banyak. Kamu nggak lagi dibayar per hari, tapi dapat penghasilan sesuai pekerjaanmu. Makin keras kamu kerja, makin banyak duit yang kamu dapat. Itulah bedanya jadi pegawai dan pemilik usaha. Terus kembangin usahamu, makin maju, produkmu makin bagus, dan pemasarannya makin luas. Hari udah mulai malam, tapi Andi nggak mau pamit sebelum dengar tips yang terakhir. Gus Soleh pun melanjutkan ucapannya. Tips kelima atau tips terakhir adalah buat duit bekerja buatmu. Ini artinya kamu udah punya duit lebih. Sekarang saatnya buat duit itu bekerja buatmu. Kalau kamu punya ilmunya, kamu bisa investasikan duitmu ke 2 atau 3 perusahaan. Atau yang lebih aman kamu bisa bangun properti lalu disewain. Buka bisnis kendaraan, franchise, dan lainnya. Cari ide dan referensi soal pendapatan pasif dengan hati-hati. Gimana? Siap Andi? Andi yang kelihatan semangat banget mengangguk mantap. Sebelumnya, saya cuma kerja dan pulang bawa gaji, nabung dikit dan berharap jadi kaya. Tapi sekarang udah tahu polanya. Saya tahu ilmunya dan saya tahu langkahnya. Terima kasih Gus atas pelajaran berharga ini. Semoga nilai-nilai yang udah Gus Soleh bagiin ke Andi, kerja keras juga perlu diimbangi dengan ilmu, dan tujuan yang kita tempuh bakal kelihatan lebih jelas. Jadi lebih mudah kita capai. Semoga 5 tips soal duit dari cerita ini bisa kita pahami dengan baik. Jangan lupa kasih like dan komentar kalau video ini ngebantu teman-teman semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa di kisah bijaksana dan inspiratif dari masterku berikutnya. Bye.